Ucapkan negeri untuk di Jakarta. Ever using about AI or something like that, like ChatGPT or Gemini? Have you ever used? Yes, yes, yes. Yeah, so Pernah nggak sih kayak ngubah-ngubah isi prompt dari AI-nya misalnya kayak mau ngebuat kayak lebih akrab apa gimana? okay, so guys, because we are from the animation, right? So that we know that actually now we have AI, right? So what is the difference between a cartoon by human and cartoon by AI? Would you like to share your opinion? Maybe it's from you. Itu mah dibikin sendiri. Yang lanjut. Ininya lagi ya, promptnya. Ya apa bedanya mungkin from you? Thank you so much. Karena teman-teman kakak udah pada di sini semua, kelompoknya juga udah siap. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya buat persoalannya. Udah pada ready semuanya ini. Mungkin kalau kalian lihat di slide ini kan kita bakal mengenalin dulu nih, nah itu apa, kayak apa. Nah kalau di sini kan dilihat dari konsep teritoriusnya itu di tahun 1950-an. Itu teknologi kan pasti dari awal itu udah AI semua kan, karena mesin, bener kan? Nah, jadi AI itu kita bisa mengubah dari cara manusia belajar. Itu bisa mengubah kita dari kita belajar, terus bekerja dan juga ada interaksinya. Karena nggak mungkin kan kita bikin mesin atau apapun nggak ada interaksi sama sekali. Iya udah. Terus, kakak-kakak di sini tuh mau ngebimbing kalian juga nih buat memahami AI itu bagaimana AI-nya itu bekerja dan juga itu mengapa AI itu nih penting bagi era kita nih. Kita era apa nih masuknya sekarang? Karena era digital ini kan pasti udah banyak kan, apalagi akhir-akhir ini AI sering upgrade untuk dirinya sendiri. Nah, kita tuh sini mau membuat kalian paham, buat kalian memahami AI itu gimana sih cara kerjanya dan juga fiturnya bagaimana. Nah, ini mungkin ada definisi sedikit lagi slide kali ini itu buat apa itu AI itu. Jadi kalau AI itu kan kalau di kalian itu kayak komputernya ya, buat ngebantu. Nah, kalian biasanya kalau pakai AI itu buat apa? Kalau karena suka animasi. Kalau di animasi ini, tuh ada lagi. Ada lagi selain dari ide. Ayo nih mana nih semangatnya nih pada lemes semua. Ada itu tadi. Siapa aja? Gak ada. Makanya kalau nggak ada jawaban. Pertanyaan AI itu selain codingan tuh apa gitu? Kayak nanya pendapat pasti gitu kan, pendapat. Nah, mungkin kalau AI buat di kalian kayak nyari referensi gambar, betul? Nah, biasanya kalau kalian referensi gambar nih buat bikin animasi, apa aja kira-kira yang sering kalian gunakan? Ini foto pak. Foto, ada lagi selain edit foto? Mengatur subjek. Objek, oke. Ada lagi selain itu? Mengganti warna background. Oh, boleh. Jadi kalau buat mencari referensi ide lebih baik ya. Nah, jadi kalau yang kalian ganti slide
yang kakak tampilin ini itu lebih karena AI itu kan meniru kecerdasannya manusia kan, karena itu sebutannya kan kecerdasan buatan. Nah, jadi AI itu juga harus bisa belajar dari pengalaman juga, bisa memahami bahasa, karena AI kan nggak mungkin harus bisa satu bahasa Inggris dong kan, pasti dia bakal memahami bahasa lain, benar kan? Ya. Terus juga mengenali gambar atau suara, contohnya kayak AI chat. AI chat kan pasti ada fitur yang buat ketik sama yang buat suara kan. Nah, terus juga mengambil keputusan, misalnya kalian ada dua pilihan nih, A sama B. Nah, AI itu bisa membantu nih referensi yang bagusnya tuh yang mana di antara kedua ini. Lalu juga untuk memecahkan masalah, contohnya kayak membantu mengerjakan soal yang kalian bilang tadi. Nah, untuk sejarah singkatnya itu ada di 1950 dari Alan Turing. Itu ada di konsep Turing test. Itu mesin itu yang bisa berpikir. Kenapa disebut mesin bisa berpikir? Karena kan AI itu nggak mungkin dibuat manual tanpa bisa memikirkan untuk hasil kedepannya kan. Karena AI itu ada soal dan pasti ada jawabannya. Karena di konsep Alan Turing ini itu berpikir melalui konsep bahwa gagasan mesin bisa membantu untuk manusia. Nah, lalu di 1956 itu ada Dartmouth Conference, yaitu AI itu yang dikenalkan oleh John F. Carty itu bersama Martin Davis, lalu juga dengan Paul Desaner dan Nadir itu di tahun itu mereka memperkenalkan konsep AI pertama kali ke dunia. Jadi mereka tuh ngejelasin AI itu jenisnya kayak apa dan AI itu fungsinya itu kayak gimana. Lalu di teknologinya pasti udah sering lah kita sering pakai AI di mana-mana. Kayak buat juga misalnya tadi bilang membantu cari referensi animasi. Nah, terus di sini dan ada yang sekarang kalian lihat tuh dua pakai AI-nya dari yang ngegagasin ide AI itu ada Bapak John F. Carty. Dan dia yang kontribusinya lebih besar dalam mengembangkan sistem AI sampai era kita sekarang. Mungkin bisa lanjut ke kakaknya. Nah, selanjutnya sih kita ada konsep dasar AI ya. AI bukan satu kemampuan tunggal, melainkan kumpulan kemampuan yang bekerja bersama untuk meniru kecerdasan manusia. Berikut adalah 5 pilar. Nah, 5 pilarnya yang pertama ada learning. Learning itu mesin belajar dari data secara terus-menerus untuk meningkatkan performanya tanpa perlu diprogram ulang. Nah, yang kedua ada reasoning. Mesin mampu menarikkan kesimpulan logis dari informasi yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada problem solving. AI menganalisis masalah kompleks dan menemukan solusi optimal secara sistematis dan cepat. Dan yang keempat, perception, mengenali dan memproses informasi dari lingkungan seperti gambar, suara, dan teks secara real time. Dan yang terakhir, language understanding, memahami bahasa manusia secara alami, termasuk konteks, nuansa, dan maksud di balik kata-kata. Nah, di sini juga ada 5 pilar teknologi AI. 5 pilar ini ada ML yang bisa disebut machine learning, mesin belajar dari data tanpa diprogram satu persatu, contohnya seperti prediksi harga, deteksi, stok email. Nah, di sini ada juga reasoning, bagian dari ML yang menggunakan jaringan saraf neuron atau yang bisa disebut neural network atau contohnya seperti face recognition dan speech recognition. Nah, yang ketiga natural processing. AI memahami dan memproses bahasa manusia tanpa chatbot, Google Translate, asisten virtual. Nah, yang keempat computerization. AI melihat dan mengenali gambar atau video, contohnya seperti CCTV berita, memilih wajah, kendaraan atau motor. Dan yang terakhir robotik. AI diterapkan pada robot untuk melakukan tugas fisik, contohnya robot industri, robot medis atau drone. Nah, nanti dari kalian nih ada yang pernah mencoba dari 5 pilar teknologi AI ini salah satunya yang pernah kalian lihat atau implementasi di kehidupan kalian juga, yang paling sering lah kalian ini Kayak learning yang deteksi harga atau kan Nah, jadi kalau kalian lihat kan di 5 teknologi
resiko bekerja. Karena kayak dari machine learning itu ntar dia memprediksi harganya, bisa harga sebuah pasar dari pasar biasa itu pasar luar, mungkin kayak harga saham itu kan bisa diprediksi juga lewat AI. Lalu juga deep learning, face recognition mungkin yang sering kalian lihat itu ada di HP kalian namanya. Sama juga speech recognition yang menggunakan deteksi suara. Jadi suara kalian akan masuk diterjemahkan melalui bahasa AI. Nanti AI akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kalian tanyakan lewat suara. Lalu juga ada yang natural language. Yang tadi kakak bilang, karena AI kan nggak mungkin hanya mempelajari satu bahasa kan. Pasti dia akan belajar banyak bahasa lain dari bahasa di dunia. Lalu juga computer vision. Mungkin kan tadi kita lihat di computer vision itu contohnya apa? Kalau nganggur kalian pernah jawab apa ya? Kayak yang di Google Foto biasanya ya Google Foto juga itu juga bagian dari AI karena dia kan membantu memperjelas apa yang harus membantu kita menjawab lah apa yang kita tahu. Nah CCTV kita mungkin lebih contohnya bisa mendeteksi identitas dari wajah yang mendaftar di area tersebut. Nah untuk robotik mungkin kalian sering lihat lah kayak mungkin di robotik kalian sering lihat kayak drone yang terbang. Karena kan pasti pakai ada yang pakai remote control dan juga yang dikendalikan pakai AI. Benar. Nah itu juga salah satu contohnya. Ini ada cara kerja AI. Semua ada alur kerja yang sederhananya seperti mengumpulkan data dulu, terus memproses, baru modelnya terbentuk, kemudian diprediksi misalnya. Terus ada jenis-jenis pembelajaran machine learning kayak supervised learning, belajar dari data yang sudah memiliki label. Contohnya misalnya klasifikasi email spam atau bukan spam, prediksi kelulusan siswa. Kemudian ada unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Sistem mencari pola sendiri, contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Kemudian ada reinforcement learning, belajar dari sistem reward dan punishment. Contohnya AI yang belajar bermain game atau mengendalikan robot. Terus ada AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, AI berinteraksi dengan berbagai lain setiap hari pada kita. Contohnya itu seperti rekomendasi konten kayak TikTok, YouTube, Spotify menggunakan AI. Terus dia menonton, menganalisis perilaku kita, apa yang kita tonton sering itu akan muncul di beranda atau FYP kita terus. Kemudian ada face unlock atau geometrik. Ini juga ada di HP kita yang sering kita gunakan ya. Terus ada prediksi kemacetan seperti Google Maps, menganalisis data lokasi secara real time, macet atau santai gitu. Terus ada chatbot tadi yang udah dibilang mampu menjawab pertanyaan kita selama 24 jam meningkatkan efisiensi. Baik, untuk penerapan AI di dunia kerja ini, AI bukan hanya untuk ilmuwan komputer. Setiap jurusan SMK memiliki peluang untuk memanfaatkan AI dalam karir profesional. Ini beberapa contoh dalam di SMK ini. Kan kalau pertama ini untuk di RPL atau di bagian TI ini, AI ini bisa diterapkan di dunia kerja. Pertama ada di pengembangan chatbotnya, lalu kedua sistem rekomendasi produk, ketiga analisis data berbasis AI. Nah untuk di multimedia sendiri, yang pertama ada flash tracking dan AR filter, kedua video otomatis dengan AI, ketiga generasi konten kreatif AI. Nah untuk yang di akuntansi, prediksi keuangan otomatis, lalu ada deteksi kecurangan data, berikutnya otomasi laporan pajak. Nah untuk di TKJ-nya, yang pertama keamanan jaringan berbasis AI, kedua deteksi ancaman cyber otomatis, ketiga manajemen server pintar,
Nah, untuk di otomotif, yang pertama ada mobil listrik dan otonom. Yang kedua, sistem diagnostik cerdas. Ketiga, manufaktur berbasis robot. Nah, untuk yang terakhir di perkantoran, otomasi dokumen dan arsip. Lalu berikutnya asisten virtual kantor. Ketiga, manajemen jadwal cerdas. Untuk kelebihan dan kekurangan CAI ini, nah, yang pertama untuk kelebihannya dulu. Kelebihan dari CAI ini cepat dan akurat dalam memproses informasi kompleks. Berikutnya mampu bekerja 24 jam tanpa lelah dan istirahat. Berikutnya mengelola data dalam jumlah sangat besar secara simultan. Berikutnya mengurangi human error dalam pengembalian keputusan. Lalu dapat skala ke berbagai industri dan kebutuhan. Nah, untuk kekurangannya AI ini membutuhkan data dalam jumlah sangat besar untuk pelatihan. Berikutnya biaya pengembangan dan infrastrukturnya yang biasanya jauh lebih mahal. Nah, berpotensi menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Risiko penyalahgunaan data dan privasi pengguna. Lalu berikutnya keputusan AI bisa bias jika data relasi tidak representatif. Oke, di sini kita masuk ke etika dan tanggung jawab penggunaan AI. Sering berkembang AI itu ketika menjadi semakin penting, pengguna AI yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak serius bagi individu dan masyarakat. Yang pertama itu ada data privasi, tidak mengumpulkan, menyimpan atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin yang jelas dan sah. Terus ada lawan hoax, tidak menggunakan AI untuk membuat atau menyebarkan informasi yang tidak valid atau informasi palsu. Terus deepfake atau konten yang menyesatkan. Terus ada hindari kejahatan, tidak memanfaatkan AI sebagai aktivitas ilegal seperti peretasan, penipuan, atau serangan secara cyber atau jaringan. Kontrol manusia, AI harus selalu berada di bawah pengawasan manusia. Keputusan kritis tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Jadi nggak semata-mata kita menggunakan AI hanya dengan apa ya, kepuasan kita, jadi nggak memikirkan resiko yang lainnya gitu. Okay, so everyone, so today I will be explaining about this and I will move to the first slide. Okay, so actually, but I will speak in Mandarin first, right? Okay, 大家好，我们看看 AI 的未来和春天。P for is like AI comes to Sweden and Lausche. Sweden is like student and Lausche is like student. So on this point, actually, this like AI can be student and also and AI comes to initial counting. Isn't is like that. And counting is like it take the quality of the question, right? So actually, on the second point, is like AI can be help for the doctor and also it can be help for nurse too, right? So and the last point is like smart city and industry 4.0. So on this point is like the smart city, automatic industry and the society 5.0, and which is like centered by the human. So on the conclusion is like AI is like the future of the technology, but it's also is part of our daily life, right? Because actually we already with the AI, when you have any task, when you confuse something, you come back to AI, right? And the last one is like for professional student, actually AI is important because in the work field, it has so many automatically and analysis data based on AI. And the last one is like with you understand about AI so that you know about the concept and how the AI is work, and you not only user of AI, but you also the developer of AI for industry 4.0 and society 5.0. Thank you so much, everyone. Oke, so jadi ada dari tadi yang mau tanya dulu ini AI yang baru kita bahas.
bakal nanya dulu. So guys, we have 10 minutes left, right? Kalau nggak ada, kita ikut tanya. Nah, di kalian mungkin dari penerapan AI yang di dunia kerja, kalian ada yang tahu penerapannya, contohnya atau penerapannya bisa kalian lihat dalam dunia kerja. Mungkin salah satunya yang udah pernah kalian lihat. Contohnya, When we make a presentation, Dia membuat situs web itu dari coding. you do it. coba buat modifikasi. Oh enggak, saya lihat teman saya. Oh, Ma. use your practice. Oh, Ma. you do it. Perfect. Bak. Oh, nggak tahu. Nggak apa-apa. Nah, mungkin di FPL ada lagi yang pernah kalian lihat, mungkin dari teman kalian atau kalian pernah coba sendiri gitu, yang penerapannya sampai di dunia kerja. Ada. Maybe like me, right? Before I started this presentation, actually I researched about how to speak English as well, and after this I stay here and to speak English like that, guys. This is the example of knowing English. This is for me, right? So anything else, guys? Would you like to share? Ada lagi mungkin yang mau kalian tanya. Anything else? Maybe what do you think about my performer for today? Really? You can buy it, right? Okay, thank you for coming. Nah, seperti ini. Apa mau tanya nih? Satu, kalian tahu kalian ini pernah lihat ada negara yang menggunakan AI buat tim proyeknya atau Ada. apa? Cina. Kenapa Cina yang benar-benar menggunakan AI? Kenapa yang AI? Karena dia jualannya lebih maju dibanding dengan kita. Ya, teknologi. Kenapa Cina itu lebih gercep kepada AI-nya? What did you say? Enggak. Ada orang Cina. Okay, what's your English? I'm English. Pada teknik bahasa juga kita bisa belajar tuh dari AI, cara belajar mungkin kan pernah dengar bahasa yang dibuat orang yang Yeah. kan ada di mana Bahasa Rusia. ya Okay, practice it visibly. ya Let's go straight it. We're gonna hear. It's Saya okay. dengar doang. Oh, what do you hear? What do you hear? Misal. Oh, good. Enggak. Dengar Marsha. Enggak, Marsha ada orang. I love Marsha. dan translate juga kita bisa tapi jangan 100% gunain AI ya, kita bisa buat latih sendiri. Harus ada soft skill karena di dunia kerja itu ini katakan sama sedikit, karena di dunia kerja itu mungkin kita lihatnya banyak yang pakai prestasi atau apapun itu pasti kepake kan. Nah ini saran kata dikit, sebenarnya buat prestasi dan bisnis itu hanya buat formalitas, karena yang dicari lebih banyak di perusahaan itu adalah soft skill. Jadi manfaatkanlah, karena kalian anak animasi, manfaatin skill kalian dalam membuat animasi, ngedit, itu manfaatin sebaik-baiknya. Kalau perlu dikembangin lagi, karena yang dicari perusahaan itu bukan hanya itu, pasti soft skill kalian yang bakal dicek satu-satu. Gimana? Benar. Briefnya dari apa segitu aja lah. Karena kalian juga bentar lagi ada acara kan di bawah. Malam. Nanti kasih waktu juga. Ya, terima kasih lah atas waktu kalian juga. Ya, thank you, Kak. Informasinya. I think because we already made our presentation, guys. So I think after this, like we should like have documentation. Yes. Is that okay? Yes. So for the student, please be closer and we're gonna take a